Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 406. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Memimpin jalan kucing hitam, mereka telah sampai di sebuah gua. Qin-Chen terkejut, gua ini ternyata adalah tempat Qin-Chen menerobos, dan gua yang ingin Qin-Chen telusuri sebelumnya. Apakah ini pintu keluar? Kata Qin-Chen. Ya benar, ini adalah saluran keluar yang terhubung dengan benua Tianwu. Kata kucing hitam. Dengan bimbingan kucing hitam, mereka semua memasuki cakram giok dan memasuki saluran itu. 3 hari kemudian di sebuah tempat di batas Yukuno, sebuah kekosongan merobek celah, dan cakram giok Qiankun keluar dari sana. Sesosok juga keluar dari sana. Wuyu, aku akhirnya kembali, kata Qin-Chen. Sudah hampir setengah tahun Qin-Chen terjebak di alam Yukuno. Dalam setengah tahun itu pasti banyak hal telah terjadi. Oleh karena itu, Qin-Chen tidak akan menampakkan dirinya sebelum tahu betul situasi di Wuyu. Sekarang Qin-Chen akan menuju kota Guhuo. Kota ini adalah kota yang paling dekat dengan alam Yukuno. Segera Qin-Chen merobek kekosongan dan pergi dari sana. Tidak lupa sepanjang jalan Qin-Chen juga mempelajari harta-harta yang telah ia dapatkan, seperti arai Tiankong Wanjuan, kertas jimat emas, dan juga bola linglong 7 lubang. Singkat cerita, Qin-Chen telah sampai di sisi luar gerbang masuk ke kota Guhua. Sebelum memasuki kota, pertama-tama Qin-Chen mengubah wajahnya dengan menggunakan tubuh suci abadi. Qin-Chen dapat merubah bentuk aslinya. Dibandingkan dengan teknik pengubah penampilan ini lebih baik, karena dengan ini sangat sulit untuk orang bisa melihatnya. Setelah merubah penampilannya, Qin-Chen mulai memasuki gerbang kota Guhua. Terlihat banyak orang yang sedang membicarakan tentang kekalahan 3 kekuatan besar dari istana berkabut. Mendengar ini, Qin-Chen mengerutkan kening. Di gerbang kota Guhua, sekelompok penjaga menatap Qin-Chen dengan dingin. Tunjukkan identitasmu, kata salah satu penjaga. Qin-Chen kemudian mengeluarkan kartu identitas murid Kekaisaran Xuanyuan yang Qin-Chen ambil sebelumnya dari murid yang jatuh di alam Yukuno. Namun setelah Qin-Chen mengeluarkan kartu identitas murid Kekaisaran Xuanyuan, penjaga-penjaga itu mencibir kekalahan Kekaisaran Xuanyuan dari istana berkabut, membuat reputasi Kekaisaran Xuanyuan sekarang banyak diolok-olok oleh orang-orang. Pada akhirnya terjadi sedikit pertempuran, namun dengan kekuatan Qin-Chen, semua penjaga itu dengan mudah dikalahkan. Bolehkah saya masuk sekarang? Kata Qin-Chen. Boleh tuan, boleh, silahkan, kata seorang penjaga dengan ketakutan. Setelah memasuki kota Guhuo, Qin-Chen langsung pergi ke restoran Taiko. Setelah sampai di restoran Taiko, Qin-Chen membayar 1 juta batu asli. Tuan muda, apakah ini pertama kalinya Anda datang ke restoran Taiko? Kata seorang pelayan yang menyambut Qin-Chen. Ya, Qin-Chen mengangguk. Walaupun Qin-Chen pernah kesini di kehidupan sebelumnya, tapi di kehidupan sekarang Qin-Chen belum pernah ke sini. Di bawah pemimpin jalan pelayan itu, Qin-Chen dibawa ke sebuah gedung. Terlihat di gedung itu ada sekelompok jinus muda dan juga ada sebuah lorong kuno. Tuan muda, jika kamu ingin memasuki rumah mansion Taiko, kamu harus bisa melewati lorong kuno ini. Tapi jika kamu gagal, kamu akan dikeluarkan dari sini. Adapun 1 juta batu aslimu sebelumnya tidak akan dikembalikan, kata pelayan itu. Terlihat saat ini banyak ahli yang memasuki lorong kuno jalur primordial. Banyak yang gagal, tapi ada juga yang lolos. Terlihat seorang pemuda bernama Mo Liuxin dari keluarga Mo berhasil melewati lorong dengan waktu yang lumayan cepat. Selanjutnya giliran Qin-Chen. Dia berjalan perlahan dan memasuki lorong jalur primordial. Setelah Qin-Chen masuk, tidak perlu waktu lama, Qin-Chen telah selesai dan keluar. Qin-Chen hanya memerlukan waktu 16 napas. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sana terkejut.
Setelah lolos ujian, pelayan membawa Kincen ke sebuah loteng di rumah mansion Taiko. Makanan dan anggur telah dipersiapkan. Kincen kemudian duduk dan minum anggur dengan santai. Sesaat kucing hitam keluar dari cakram Gyeokgyeon Kun lalu memakan makanan yang telah disediakan. Makanan Taiko ini sangat enak. Di mana Tuan Kucing bisa makan enak di alam Yukuno? Kata kucing hitam seraya memasukkan semua makanan ke mulutnya. Saat ini di platform yang berada di tengah-tengah loteng, sekelompok wanita memakai baju putih dan memakai cadar menari dengan anggun. Di setiap loteng ada orang yang melihat mereka menari, termasuk Kincen yang duduk di satu loteng. Setelah mengusir kucing hitam, Kincen kemudian dengan fokus melihat wanita-wanita ini. Sepertinya wanita-wanita ini adalah orang yang tepat untuk menanyai beberapa berita, kata Kincen. Setelah wanita-wanita ini menari, kemudian seorang wanita gemuk berkata, "Semuanya wanita-wanita ini akan dilelang untuk melayani Anda. Siapapun yang menawar dengan harga lebih tinggi, maka wanita ini akan melayani Anda." "Saya ingin yang itu," kata Kincen seraya menunjuk salah satu wanita. Kemudian semua wanita di platform membuka cadarnya masing-masing, dan kebetulan sekali yang paling menarik dari wanita-wanita itu adalah yang dipilih Kincen sebelumnya. "Saya ingin wanita itu juga. Saya akan membayar 4 juta. Saya 5 juta. Berani mengambil orang yang telah tuan muda ini pilih." Kemudian Kincen langsung berkata, 10 juta. "Saya 11 juta. Kata seorang tuan muda dari keluarga Si yang bernama Si Leong. Nampak dia tidak ingin kalah dengan Kincen. "Saya 20 juta, kata Kincen. "Saya 25 juta. "Saya 50 juta, kata Kincen. "Saya akan membayar 60 juta, kata Si Liang. "Saya 100 juta, kata Kincen. 200 juta, 300 juta. Pada akhirnya Kincen menawar dengan harga 500 juta. Untuk satu wanita, orang ini mengeluarkan 500 juta batu asli. Apakah dia gila? Semua orang berkata dengan terkejut. Faktanya bagi Kincen, uang 500 juta itu sangat kecil. Beberapa saat kemudian wanita yang telah Kincen beli dengan harga 500 juta itu dikirimkan dan datang ke Kincen. Tujuan Kincen bukan untuk yang lain, tapi tujuan Kincen untuk mencari berita. Wanita ini bernama Yixin. Dari Yixin ini Kincen akhirnya mendapat semua berita yang telah terjadi di Wuyu selama beberapa bulan ini. Kincen telah terjebak selama 6 bulan di alam Yukuno. Tanpa diduga, selama waktu itu telah banyak peristiwa yang terjadi di Wuyu. 3 kekuatan besar menyerang istana berkabut, namun hasilnya Kaisar Peng Xiaoyu melarikan diri dengan terluka. Sementara Pang Jiao Kuno dan Kidian dihancurkan. Walaupun orang-orang tidak tahu, tapi Kincen tahu ini pasti permainan Sangguan Sinner dan Peng Xiaoyu yang diam-diam berkolusi dan menjebak kekuatan lain. Hancurnya Kidian dan Pang Jiao Kuno itu seharusnya permainan Peng Xiaoyu. Adapun wakil Kidian Musun itu seharusnya telah dilakukan kepemilikan tubuh dan menjadi boneka istana berkabut. Dalam sekejap Kincen sudah memahami semua yang terjadi. Adapun Bloodline Holy Land, Kincen mengira bahwa ada mata-mata istana berkabut yang diterapkan di Bloodline Holy Land. Jika ada kesempatan, saya akan datang ke Bloodline Holy Land untuk mencari tahu siapa mata-mata ini, kata Kincen. Dari Yixin, Kincen memahami seluruh situasinya. Kincen menghela napas lega. Setidaknya Papillon Pill, Yukiansu, Chen Sisi, dan Jiruyu pasti masih aman dan baik-baik saja. Tapi bagaimana keadaan Yukiansu di istana penegak hukum? Hanya ada satu cara untuk mengetahui itu, yaitu dengan menangkap ahli dari istana penegak hukum atau istana berkabut, kata Kincen. Selanjutnya Yixin dan Kincen mengobrol sebentar. Sebelum akhirnya ada seorang pria datang dengan marah-marah. Pria ini bernama Baleng. Dia berasal dari istana penegak hukum. Dia sudah lama menyukai Yixin dan menganggap Yixin sebagai wanitanya. Dia langsung loncat ke platform di tengah, lalu terbang ke loteng di mana Kincen berada. Nah, serahkan Yixin, dia wanitaku, kata Baleng. Wanitamu? Jelas-jelas wanita ini dilelang di mansion Taiko. Wanitamu dari mana? Kata Kincen mencibir. Yixin, aku sudah banyak mengeluarkan uang untukmu, kata Baleng. Tuan Baleng, aku sudah dibeli oleh tuan muda ini. Tolong Tuan Baleng untuk pergi, jangan ganggu Yixin lagi. Ngomong-ngomong, berapa uang telah dia keluarkan sebelumnya, kata Kincen.
Mungkin sekitar puluhan juta batu asli, kata Yixin. Oh, Qin Chen mengeluarkan 100 juta batu asli dan langsung melemparkannya kepada Baleng. Kamu ingin mati? Baleng meraung, auranya melonjak, mengepalkan tangan dan langsung meninju ke arah Qin Chen. Berhenti! Wanita gemuk itu akhirnya bergerak. Tidak peduli apapun, tamu rumah Taiko-nya tidak boleh terluka di sini. Telapak tangan wanita gemuk langsung memblokir tinju Baleng. Kamu berani menghentikanku, kata Baleng dengan marah. Tuan Baleng, ini peringatan terakhir untukmu. Jika kamu melakukan itu lagi, jangan salahkan saya bertindak kasar. Walaupun kamu berasal dari istana penegak hukum, tapi kamu harus ingat, Taikoku ini juga memiliki latar belakang, jangan main-main, kata wanita gemuk itu. Oke, untuk kali ini aku akan memberi wajah, kata Baleng. Dia sama sekali tidak melirik wanita gemuk itu, hanya menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata, Nah, aku memberimu kesempatan terakhir, berikan Yixin padaku. Jika tidak, yakinlah kamu akan menyesal. Qin Chen bahkan tidak melihat Baleng sedikit pun. Dia lalu berkata, Yixin, tuangkan aku segelas anggur. Yixin terkejut lalu buru-buru menuangkan anggur untuk Qin Chen. Oke, nah, kamu orang pertama yang pernah membuatku semarah ini. Aku akan menunggumu di luar rumah Taiko. Aku harap kamu tidak akan bersembunyi di sini selamanya, kata Baleng sebelum akhirnya dia pergi keluar dari tempat Taiko. Kegaduhan ini pun selesai. Wanita yang menari kembali menari. Tuan muda, maafkan Yixin. Karena Yixin, kamu harus terlibat masalah dengan Baleng. Tidak apa-apa, tapi saya cukup penasaran dengan latar belakang mansion Taiko ini. Bahkan dapat menekan Baleng dari istana penegak hukum. Kalian berlatih teknik pesona. Mungkinkah itu sekte iblis ilusi? Kata Qin Chen. Tuan muda, yang dapat menampilkan teknik pesona bukan hanya sekte iblis ilusi, kata Yixin. Tiba-tiba Qin Chen terpikirkan sesuatu hal. Mungkinkah itu Dark Abyss? Mendengar pertanyaan Qin Chen, mata Yixin nampak heran, berkedip dan dia segera terdiam. Tuan muda jangan bertanya, Yixin tidak akan mengatakannya, kata Yixin seraya menggelengkan kepalanya. Qin Chen tersenyum, walaupun Yixin tidak mengatakan apapun, tapi melihat perilakunya, Qin Chen telah menebak sesuatu. Dark Abyss, gumam Qin Chen. Ini adalah tempat yang belum pernah dia kunjungi dalam kehidupan sebelumnya. Tuan muda, Baleng sekarang menunggumu di luar. Jika kamu mau, mansion Taiko ini memiliki jalan belakang untuk keluar, kata Yixin. Apakah mansion Taiko akan menyetujuinya, kata Qin Chen. Sulit, tapi jika Yixin memohon, mungkin Tuan akan menyetujuinya, kata Yixin. Kalau begitu, tidak perlu. Ngomong-ngomong, jika aku membunuh Baleng, apakah kamu akan baik-baik saja? Kata Qin Chen. Apa? Yixin terkejut, dia tahu betul seberapa kuat Baleng. Tuan muda, jangan bahayakan dirimu hanya karena Yixin. Setelah beberapa waktu mereka mengobrol, akhirnya waktu pesta telah selesai. Penari-penari itu satu persatu kembali, dan Yixin juga dibawa kembali oleh wanita gemuk. Setelah itu Qin Chen keluar dari kediaman mansion Taiko. Setelah di luar, Qin Chen melihat Baleng di sisi jalan dengan niat membunuh. Tuan Baleng, anak itu telah keluar, kata Si Liang. Baleng mengabaikan Si Liang, matanya hanya tertuju kepada Qin Chen dan berkata, Nah, saya pikir kamu akan bersembunyi di sana selamanya. Sepertinya kamu mengerti bahwa melarikan diri tidak ada gunanya. Melarikan diri? Hahaha. Qin Chen menggelengkan kepalanya seraya tersenyum mengejek. Nah, bersujudlah padaku seperti anjing. Mungkin aku tidak akan membunuhmu dengan mudah, kata Baleng. Jaga kata-katamu. Aku murid Kekaisaran Xuan Yuan. Di hadapan Kekaisaran Xuan Yuanku, kamu tidak layak untuk disebutkan. Bukan hanya kamu, untuk semua orang yang hadir di sini. Ketika Kaisar Xuan Yuan mengambil alih domain bela diri, aku ingin kalian semua berlutut dan memakan kotoran, kata Qin Chen. Sombong, anak ini sangat sombong. Orang-orang di sekitar seperti Si Liang dan lainnya nampak marah. Namun tidak ada yang bergerak. Mereka hanya menatap Baleng. Sekarang dia adalah intinya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.